Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Nyoman Agustianingsih, dokter muda anestesi periode 13 sampai 19 Juli 2020, yang akan membawakan materi pagi ini yaitu shock hipovolemik, di mana yang akan saya bahas itu mulai dari definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan, serta prognosis dari shock hipovolemik. Sebagai pendahuluan, shock hipovolemik merupakan salah satu bentuk dari shock. Shock sendiri adalah merupakan suatu sindrom klinis akibat kegagalan sistem sirkulasi dengan akibat tidak cukupnya pasokan oksigen dan substrat metabolik lain ke jaringan yang menyebabkan kegagalan pembuangan sisa metabolisme. Kemudian untuk berdasarkan penyebab menurut Isel Bahar tahun 99 ini, shock dibagi menjadi 4 berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama shock hipovolemik yang disebabkan oleh kehilangan cairan sekunder, kemudian shock kardiogenik karena depresi berat kerja jantung sistolik, misalnya pada miokard infark, kemudian miokarditis akut, ataupun regurgitasi aorta. Untuk selanjutnya adalah shock obstruktif karena kegagalan sistem ventrikel uh, dalam mengisi darah yang disebabkan oleh penyebab ekstrakardia, misalnya pada emboli paromasif. Kemudian untuk yang terakhir adalah shock distributif, yaitu shock yang mempengaruhi vaskularisasi perifer dan juga kerja jantung. Bentuknya itu misalnya pada shock anafilaktik, kemudian shock neurogenic. Kemudian selanjutnya ini definisi dari shock hipovolemik sendiri merupakan suatu sindroma yang disebabkan oleh berkurangnya volume sirkulasi darah dibandingkan dengan kapasitas pembuluh darah total. Nah, shock hipovolemik ini disebabkan oleh adanya kehilangan cairan intravaskular, bisa darah ataupun plasma. Contohnya itu bisa pada kasus muntah, diare, ataupun sepsis, trauma, luka bakar, pendarahan saluran cerna, ataupun pendarahan intrakranial. Untuk epidemiologi sendiri, di mana yang saya dapatkan ini adalah yang akibat kehilangan darah, yaitu cedera akibat kecelakaan setiap tahunnya dapat menyebabkan 5 juta kematian di seluruh dunia, dengan angka kematian akibat trauma yaitu pada rumah sakit sendiri mencapai 36%. Jadi perlu penanganan yang pengetahuan yang cukup untuk penanganan yang lebih baik untuk menekan mortalitas dari shock hipovolemik ini. Selanjutnya untuk etiologi sendiri kita bagi menjadi 3, yaitu bisa karena perdarahan eksternal disebabkan oleh trauma di sistem organ manapun, misalnya pada muskuloskeletal terdapat fraktur terbuka pada femur sehingga dapat menyebabkan perdarahan eksternal. Kemudian untuk perdarahan internal, contohnya pada ulcus pepticum, kemudian ada appendicitis ataupun kehamilan ektopik terganggu yang menyebabkan adanya darah pada rongga abdomen. Untuk kehilangan cairan sendiri bisa pada diare yang terus-menerus, kemudian pada asites, kemudian untuk selanjutnya bisa pada kebocoran plasma, misalnya pada denggi, kemudian ada luka bakar juga yang menyebabkan kehilangan cairan yang terjadi secara masif karena kulit tidak bisa menahan cairan tersebut. Selanjutnya bisa juga karena gangguan dari antidiuretik hormon. Berikut adalah patofisiologi dari shock hipovolemik sendiri, di mana terjadinya kehilangan cairan bisa karena internal bleeding ataupun external bleeding, ataupun karena kehilangan cairan akan menyebabkan suatu kondisi hipovolemi, yaitu darah yang mengalir di pembuluh darah tersebut akan berkurang, yang akan mempengaruhi dari pengisian jantung. Pengisian jantung ini kemudian akan berpengaruh pada stroke volume yang dikeluarkan, di mana stroke volumenya ini berhubungan dengan cardiac output dikali dengan heart rate. Jadi cardiac outputnya menurun, kemudian untuk metode kompensasi dari tubuh itu akan menyebabkan supaya stroke volumenya dapat dijaga, yaitu heart rate-nya akan ditingkatkan. Heart rate yang meningkat ini selanjutnya diharapkan oleh tubuh agar bisa menyebabkan stroke volume yang normal karena cardiac output-nya sudah berkurang. Sehingga
akan terlihat pada pasien dengan shock hipovolemik, yaitu dengan takikardia atau heart rate yang meningkat. Selanjutnya, karena cardiac output-nya sudah berkurang, maka otomatis tekanan darahnya menurun. Tekanan darah yang menurun ini akan menyebabkan respon simpatik, yaitu akan meningkat dan juga akan menyebabkan uh, vasokonstriksi, yaitu untuk mempertahankan MAP normal. Karena cardiac output-nya sudah menurun, maka systemic vascular resistance-nya ini akan ditingkatkan. Systemic vascular resistance yang ditingkatkan ini akan menyebabkan vasokonstriksi, yaitu darah akan semakin kecil jalannya, yaitu karena pembuluh darahnya itu akan lebih menyempit, sehingga alirannya itu akan lebih cepat ke pengisiannya. Vasokonstriksi ini akan menyebabkan selain tekanan darahnya makin turun, kemudian akan menyebabkan juga hipoksia ke organ-organ lain, dan juga kerusakan pada jaringan kalau misalnya sudah berlangsung lebih lama. Selanjutnya, vasokonstriksi yang terjadi juga akan menyebabkan gejala-gejala lain seperti pada kulit itu akan terdapat kulit dingin, akral dingin, yaitu dan juga kulit yang pucat, di mana aliran-aliran darah ke perifer akan dikorbankan agar aliran-aliran darah ke organ-organ penting vital seperti otak, kemudian jantung akan supaya maksimal semuanya ke sana. Jadi yang ke perifer ini dikorbankan. Kurang lebih seperti itu, di mana pada saat terjadi shock hypovolemik ini akan terdapat tensi yang turun, denyut nadi yang meningkat, kemudian akan disertai dengan gejala simpatik, yaitu ada vasokonstriksi yang menyebabkan hipoksia pada jaringan, akral dingin, dan kulit pucat juga. Selanjutnya untuk manifestasi klinis, yaitu tanda dan gejala shock hipovolemik tadi tidak akan muncul sampai seseorang mengalami kehilangan cairan tubuh ataupun darah, yaitu hingga 10-20%, karena tadi ada mekanisme kompensasi dari tubuh sendiri. Nah, akan tetapi jika sudah terjadi shock hipovolemi, tanda dan gejala yang akan muncul yaitu misalnya seperti tadi, ada takikardi, tekanan darah turun, kemudian pucat, kemudian capillary refill time menurun, pusing, lemas, dan juga merasa haus. Untuk di sini sendiri tanda dan pemeriksaan klinis yang lebih sistematis berdasarkan stadium dari shock hipovolemik tersebut, di mana dibagi menjadi stadium 1, 2, 3, dan 4, di mana ini berdasarkan kehilangan darahnya. Stadium 1 ini kehilangan darahnya 15%. Kemudian didapatkan 15%, kurang lebih 750 cc. Didapatkan GCS-nya masih baik, frekuensi jantung atau nadinya itu masih kurang dari 100 kali per menit dengan frekuensinya itu 14-20 kali per menit, yaitu normal. Kemudian refilling kapilernya mulai lambat, kemudian tekanan darah sistoliknya di sini masih normal, tekanan nadi normal, di mana didapatkan produksi urin lebih dari 30 ml per jam. Untuk status mentalnya memang mungkin bisa didapatkan sedikit cemas, namun belum sampai pingsan ataupun hilang kesadaran yang berat. Untuk kulitnya sini mulai pucat karena aliran-aliran darah ke kulit sudah mulai berkurang. Kemudian untuk stadium 2-nya ini dibedakan, yaitu kehilangan darahnya 15-30%. Di sini frekuensi jantung atau nadinya sudah meningkat, yaitu lebih dari 100-120 kali per menit dibanding yang stadium 1 tadi. Kemudian untuk frekuensi nafas juga lebih meningkat, dan produksi urinnya itu sudah mulai berkurang. Untuk status mentalnya pasien agak cemas, di mana kulit juga sudah dimulai didapatkan pucat dan dingin. Untuk stadium 3-nya ini kehilangan darahnya itu 30-40%. Kalau dalam mililiter bisa terjemahkannya itu 1.500 sampai 2.000, di mana GC-nya sudah mulai menurun atau tingkat kesadarannya mulai menurun. Kemudian untuk frekuensi jantungnya sudah mulai meningkat lebih dari 120 sampai 140 kali per menit dengan takikardi. Kemudian tekanan darah sistoliknya ini didapatkan menurun, bisa dapat menurun
Uh, Kemudian dia bisa juga sampai tidak teraba. Kemudian untuk produksi urin sudah sangat jauh berkurang, jadi 5-15 mili per jam, dengan status mentalnya itu bisa cemas atau confused atau bingung. Untuk kulit sudah mulai dingin, pucat, dan berkeringat. Untuk stadium 4-nya ini, dia itu kehilangan berat darahnya itu sudah sangat banyak, lebih dari 40%, bisa lebih dari 2000 cc dengan GCS yang menurun, dengan nadi lebih dari 140 kali per menit, di mana nadinya cepat namun lemah, frekuensi nafas juga didapatkan takipnu, dan CRT-nya lambat. Untuk tekanan darah sistoliknya kita bisa dapatkan menurun ataupun sampai sudah tidak dapat diperiksa, palpabel lagi. Kemudian untuk selanjutnya adalah dari di kulit itu sudah berkeringat dingin dan sangat pucat. Nah, bagaimana kita mendiagnosis dari shock hipovolemik tadi? Jadi kita harus melihat dari keluhan pasien, dari subjektif, kemudian dari pemeriksaan fisik kita tadi, sesuai dengan stadium-stadium yang sudah dijelaskan tadi. Kita lihat apakah memang pasiennya ini dari kulit, apakah terdapat kulit yang dingin, basah ataupun pucat, kemudian apakah ada gangguan kesadaran, itu bisa kita lihat dari GCS-nya, kemudian tekanan darahnya rendah, di mana tekanan darah sistoliknya itu sudah kurang dari 90 mmHg, kemudian denyut nadinya cepat dan lemah. Jadi kita periksa apakah pengisiannya cukup atau tidak, walaupun cepat apakah lemah ataupun normal. Kemudian untuk selanjutnya kita dapatkan takipnu, yaitu laju respirasinya meningkat, kemudian pada saat kita memeriksa vital sign-nya itu salah satunya suhu tubuhnya itu menurun. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yang pertama adalah darah lengkap atau complete blood count, di mana dapat didapatkan kandungan hemoglobin yang menurun. Selanjutnya, bila penyebabnya itu adalah pendarahan, bisa didapatkan dengan hematokritnya juga menurun. Kemudian untuk kimia darah dan elektrolit didapatkan bond SC yang meningkat, yang menandakan tanda-tanda akut kidney injury. Kemudian untuk AGD juga wajib diperiksa untuk mengetahui oksigenasi di arterial, dan juga kita perlu periksa asam laktatnya di dalam darah untuk mengetahui efek hipoksia terhadap sel itu sudah sampai ke metabolisme anaerob atau belum, sehingga dicek asam laktatnya. Untuk penata laksanaannya selanjutnya itu untuk mengatasi shock hipovolemik sendiri, tujuan utamanya dalam penata laksanaannya itu adalah memulihkan volume intravaskular, kemudian menredistribusi volume cairan, serta memperbaiki penyebab yang mendasari kehilangan cairan secepat mungkin. Untuk penata laksanaan sendiri, kita mulai dari primary survey, kita lihat dari posisi tubuh, kita baringkan telentang untuk meningkatkan aliran darah ke organ vital, tapi wajib harus tetap memperhatikan apakah pasiennya ini pasien trauma atau bukan. Jika trauma, apakah traumanya ini mengenai servikal atau tidak. Jika mengenai servikal, lebih baik tidak digerakkan agar tidak memperparah kondisi pasien. Kemudian untuk bila pasiennya itu bebas dari trauma leher atau servikal, kita bisa mengamankan diri pasien dengan posisikan, yaitu seperti pada gambar, kita baringkan pasien, kemudian kakinya ditinggikan 30 cm, sehingga diharapkan aliran darah balik ke jantung lebih besar dan tekanan darah menjadi meningkat. Namun perlu diperhatikan apabila sebelumnya pasien tidak ada mengeluh sakit, ataupun setelah kita posisikan seperti ini dia mengeluh sakit ataupun keluhan lain, maka kita posisikan seperti di awal. Untuk selanjutnya kita pertahankan respirasi, yaitu airway breathing, itu bebaskan jalan nafas, suction jika ada sekresi ataupun muntah. Kemudian kita bila perlu kita bisa pasang alat bantu jalan nafas
dan berikan oksigenasi. Bisa 6 liter per menit, ataupun jika pernafasannya tidak adekuat, kita bisa berikan oksigen dengan sungkup. Kemudian untuk selanjutnya yang circulation, yaitu pertahankan sirkulasi dengan segera pasang infus intravena. Bisa lebih dari satu, bisa pada manus ataupun pada femoral, akses femoral. Kemudian kita selalu pantau nadi, tekanan darah, warna kulit, kemudian isi vena, dan juga produksi urin. Sehingga kita wajib memasang kateter pada pasien yang shock untuk mengetahui produksi urinnya sudah meningkat dari sebelumnya atau belum. Kemudian yang tadi ini kita adalah berikan oksigen 6 liter per menit untuk memanipulasi oksigen yang terlarut di plasma, sehingga diharapkan walaupun nilainya kecil, kondisinya itu bisa memberikan manfaat pada pasien. Kemudian meningkatkan hantaran oksigen dengan meningkatkan atau mengoptimalkan volume darah, hentikan pendarahan secepatnya, bisa dibebat pada pasien yang dengan luka terbuka, ataupun kalau misalnya dia luka tertutup, jangan dicabut benda asing dari situ supaya tidak menyebabkan pendarahan yang masif bila kita melakukan pada saat melakukan pertolongan pertama. Tapi kalau misalnya sudah di rumah sakit, bisa ditindaklanjuti segera. Untuk selanjutnya adalah terapi cairan atau transfusi untuk menggantikan cairan yang sudah hilang tersebut. Untuk selanjutnya bisa manipulasi pembuluh darah dengan vasoaktif, dan selanjutnya adalah terapi suportif, yaitu dengan koreksi asidosis dan gangguan keseimbangan elektrolit. Biasanya asidosis bisa dibarengi dengan terapi cairan sehingga bisa mengurangi koreksi asidosis tersebut. Untuk antibiotika untuk mencegah sepsis ini dilaksanakan pada saat pasien sudah mengalami hemodinamik yang stabil. Untuk selanjutnya, resusitasi cairan pada shock hypovolemik, yaitu prinsipnya segera ditingkatkan untuk meningkatkan curah jantung, memperbaiki maldistribusi cairan tubuh, dan optimalisasi hantaran O2 dengan teknik-teknik yang tadi. Kemudian untuk cairannya sendiri, pada pasien dewasa, kita bisa berikan 1-2 liter pada 10-15 menit pertama dalam 1 jam pertama tersebut. Kita berikan loading dose, kemudian baru kita evaluasi apakah sudah mengalami perbaikan atau tidak. Bila misalnya belum, kita bisa tambahkan, kita bisa berikan cairan lagi, yaitu dengan pemilihan cairan itu bisa kristaloid ataupun koloid. Tetapi biasanya lini pertamanya itu adalah kristaloid, bisa dengan laktat ataupun NaCl 0,9%. Ini adalah dosis untuk pediatri 20 ml per kilogram. Untuk dewasa itu kan patokannya bisa 1-2 liter. Kalau mau dihitung bisa 10-20 ml kilogram berat badan. Namun selanjutnya bila tidak rata-rata kan orang usia dewasa itu 60 kilo ke atas. Jadi itu sudah mencakup 1-2 liter, sehingga bisa untuk menangani dengan cepat bisa berikan initial dose 1-2 liter terlebih dahulu, baru nanti kita kurangkan dengan kebutuhan cairannya yang sebenarnya. Untuk produk darah ini bisa diberikan yang warm pack RBC, yaitu bisa pada pendarahan stadium 3 dan 4, namun diberikan kombinasi dengan kristaloid. Kemudian jika terjadi pendarahan, external bleeding, dan pendarahan belum berhenti, bisa kita pertimbangkan memberikan fresh frozen plasma ataupun disertai dengan platelet transfusion untuk sekaligus mentransfusi faktor-faktor koagulasi sehingga diharapkan pendarahannya cepat berhenti. Ini adalah respon terhadap pemberian cairan awal. Jadi yang kita evaluasi itu tanda-tanda vitalnya, apakah sudah kembali normal atau tidak, tensi, nadi, suhu, kemudian RR juga kita periksa. Kemudian respon cepat itu biasanya pada dugaan kehilangan darah yang minimal. Kalau sementara sedang, kalau misalnya berat biasanya bisa tanpa respon.
Untuk kristaloid sendiri dibutuhkan pada yang minimal, dugaan kehilangan darah minimal, dan kebutuhan darah biasanya tidak diperlukan. Untuk kebutuhan operasi biasanya yang tanpa respon dan juga yang berat itu biasanya memerlukan operasi. Untuk pemilihan cairan itu sendiri, apakah kristaloid ataupun koloid, yaitu ada keuntungan ataupun kerugiannya tersendiri. Namun secara garis besar, bila pasiennya itu berada pada tahap 1 atau stadium 1, kemudian stadium 2, diutamakan cairan awalnya itu kristaloid. Kemudian untuk yang stadium 3 dan 4 bisa dikombinasikan yang kristaloid dengan koloid atau koloid yang dengan blood product. Untuk keuntungan sendiri dari kristaloid yaitu komposisi elektrolitnya seimbang, kemudian minimal risiko alergi, kemudian tidak mempengaruhi hemostasis dan bisa mengakibatkan terjadinya diuresis. Selain itu, selain dari komponennya sendiri, kristaloid juga harganya murah, sehingga lebih affordable untuk pertolongan pertama di fasilitas kesehatan primer. Untuk kerugiannya sendiri, dia itu karena dia biasanya bisa ke interstisial juga, tidak berdiam diri ke intravaskular, dia itu membutuhkan volume yang lebih banyak. Jadi dia itu 1:3, misalnya kehilangan darahnya itu 500, jadi kristaloid yang dibutuhkan itu 3 kali lipatnya, itu 1.500 liter, seperti itu. Selain itu, karena dia gampang berpindah, dia juga bisa mengakibatkan udim seluler, kemudian hipotermi bisa terjadi, dan juga lama kerjanya kurang lebih 90 menit. Selain itu, penggunaan kristaloid, salah satunya NaCl 0,9%, dapat menyebabkan asidosis hiperkloremia karena kandungan dari NaCl tersebut. Untuk koloid sendiri, keuntungannya sendiri dia itu tetap berada dalam volume intravaskular, sehingga pemberiannya itu 1:1, jadi kehilangannya 500, kita berikan 500 juga, yaitu kebutuhan sama dengan jumlah darah yang hilang, risiko UD minimal, dan meningkatkan aliran darah mikrovaskular. Namun kerugiannya, yaitu ada kelebihan beban cairan, misalnya kalau di kehilangan cairan yang sangat banyak, kan koloid itu mengandung suatu kandungan tertentu yang tidak boleh, yang ada batasnya dalam per hari. Jadi kita tidak bisa memberikan koloid sepenuhnya karena dia batas cairannya itu per hari terdapat batasan, sehingga bisa menyebabkan kelebihan beban cairan, kemudian bisa mengganggu hemostasis juga, dan mempengaruhi fungsi ginjal jika diberikan tidak sesuai dengan batas dosis maksimal per hari. Selanjutnya dikatakan dia ini banyak menyebabkan reaksi anafilaktoid dan juga harganya cenderung mahal. Untuk prognosis sendiri, dari pasien ini tergantung dari banyak darah yang hilang, kemudian kecepatan penggantian cairan tubuh, kondisi kesehatan pasien sebelumnya, serta penyakit atau luka yang menyebabkan pendarahan. Akan tetapi jika banyak darah yang hilang itu bisa dikompensasi dengan penggantian cairan tubuh serta kondisi kesehatan pasien mendukung, maka prognosisnya umumnya baik. Terima kasih.